Halo sahabat-sahabat pioner yang saya hormati, yang saya kasihi, yang saya banggakan. Terima kasih yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya, yang seluas-luasnya, yang selebar-lebarnya bagi para pioner sejati semuanya yang selalu bersama-sama dengan Bang Dema, motivator sejati dan sekjen ya. Kalau para penyinyir memanggil Sukjun katanya. Nggak tahu apa itu Sukjun. Ya. Oke. Nah, juga tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sedrop-dropnya, yang serendah-rendahnya, ya, yang sekecil-kecilnya dan sesempit-sempitnya bagi para penyanyi yang selalu bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih loh ya kan, yang sudah membayang-bayangi langkah kita, ya. Dan saya sangat tidak ucapkan terima kasih bagi yang suka bicara kotor, ya, yang kurang terdidik dan kurang ajar, ya. Tidak masuk rumus, ya. Nah, teman-teman, saat ini saya ingin membahas, ya, beradu logika antara GCV, Global Consensus Value, Inggris Bray, ya, Global Consensus Value atau nilai global, konsensus global, dengan pasar atau bursa, prediksi bursa yang ada di exchanger, ya. Dalam hal ini CoinGecko, wah, IOU, Sekjen betapa sangat senang dan bahagia karena saya menemukan sesuatu yang menurut saya ini tidak lazim, ya, tidak lazim, ya. Kita beradu logika, ya teman-teman, ya. Kita mulai dari pernyataan Bang Nicholas, ya. Bagaimana pernyataan-pernyataan beliau yang ketika ada bursa, teman-teman, yang mengungkapkan atau memberikan prediksi, maka ada peringatan keras dari beranda aplikasi kita, dan itu ya salah satunya terpercaya bahwa kami belum pernah atau belum resmi bekerja sama dengan bursa manapun sampai saat ini, ya. Nah, itu yang pertama. Artinya bahwa kita melihat bahwa bursa itu sudah tidak masuk dalam hitungan. Iya, kalau menurut saya, teman-teman, ya boleh aja berprediksi, ya, tapi belum ada kesepakatan resmi daripada Bang Nicholas. Iya, itu yang pertama. Nah, yang berikutnya, teman-teman, kalau kita search, ya, untuk para penyanyi juga, karena ada yang search, yang kalau kita men-search di Google, maka harga pi yang tertinggi itu pernah ada, ya. Kita lihat dulu harga pi tertinggi. Harga pi tertinggi di bursa. Ya, ini saya search kan supaya ini adalah data, ya. Data dari bursa, ya. Data ini namanya data, ya teman-teman. Itu dikeluarkan dari CoinGecko. Harga pi tertinggi untuk penyetok adalah $307,49 yang tercatat pada 30 Desember 2022, sekitar 2 tahun yang lalu. Ya. Sekitar 2 tahun yang lalu, teman-teman. Berapa? 30749. Ya, kita ini perhatikan, teman-teman, termasuk yang baru, ya. 307. Kita ini aja, kita bulatkan aja 307, ya. 307 itu kali 15.000 aja dolar saat itu, ya. Sekitar 4 juta lebih, ya. Sekitar 4 juta lebih kalau kali kurs dolar saat itu, ya. 4.600.000 itu harga yang pernah ada selama SPI berjalan sampai sekarang, belum open mainnet. Jadi pernah menembus angka 4.600.000. Kalau kali 1.000 saja, ya, saat itu sekjen sudah mengantongi 4,6 miliar, ya. Untuk hidup sekarang
udah bisa hidup dengan 7 turunan kalau dipakai modal, ya kan? Makan satu orang satu hari 25.000, ya 2 orang lah itu udah kenyang banget itu ya. 100.000 3 juta ya, ya lumayan bisa hidup ya kan teman-teman. Itu harga yang pernah ada di bursa. Nah, perhatikan, 4 juta. Kalau seandainya ada yang ngomong bahwa paling open minded itu 1 jutaan, logis lah Bang Dema. Ya, ini kita sekarang beradu logika ya. Nah, apakah masuk akal harga 1 juta dilepaskan open minded, sedangkan pernah terjadi 2 tahun yang lalu 4.600.000, ya mendekati 5 juta. Kenapa Nicholas tidak melepaskan saat itu aja? Kan kesempatan loh ini kan. Itu sudah membuat sejarah. Belum ada koin yang pernah lepas di bursa langsung nilainya jutaan. Baru yang terjadi itu di Pi Network. Ngerti nggak maksud saya teman-teman? Logika ini ya. Jadi harusnya pada saat harga tertinggi 5 juta, 4 juta sekian itu open minded. Kalau Nicholas melihat pasar dan tujuannya bursa. Gitu. Jadi gimana dong? Nicholas tidak terpengaruh dengan bursa. Bahkan dia ngomong tidak. Dia mengungkapkan dari beranda, selain mata uang digital, maka Pi akan masuk di bursa manapun. Ada kelebihannya. Dan kita lihat, ini mata uang digital. Ya. Perhatikan, bukan sekedar aset digital. Kalau mata uang digital, udah pasti aset digital. Tetapi kalau aset digital, belum tentu mata uang digital. Perhatikan ini. Ya, beda tipis. Tapi ini kita sedang beradu logika. Siapapun yang baru hadir. Ya. Kalau Anda bilang, kamu tahu apa? Ya. Anda tahu? Saya tahu BTC ditambang. Harganya saat itu masih seharga kurang lebih Indomie. 2009. 2016 masih 14 jutaan. 2017 tembus 300 juta. Itu yang saya tahu tentang BTC. Berarti BTC pernah ditambang. Kalau Anda sekarang lu bilang pintar membahas itu sudah pembelian yang terjadi di exchanger sekarang. Ya. Jadi tinggal menganalisa pasar naik turun. Nggak bisa dianalisa. Ya. Lu mau sehebat apapun nggak bisa analisa. Sama saja dengan Anda berjudi. Ya. Kalau mau jual beli, ya. Kalau mau beli sekarang tahan lama, pasti naik. Ya itu, ya. Kalau punya modal daripada masuk di Nemohimo, ya. Daripada masuk di Nemohimo, lebih baik simpan di koin-koin agar panjang, termasuk XRP. Ya menurut saya, tapi itu kan kembali kepada diri Anda. Gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita beradu logika, pasar sudah pasti tidak mungkin. Karena harusnya saat itu Nicholas melepaskan pada saat, atau open minded pada saat harga 4 juta lebih. 4,6 juta. Benar nggak teman-teman? Itu logikanya. Tetapi sekarang kenapa? Dan lihat, Nicholas ini seolah-olah tidak mempedulikan perasaan banyak orang. Kok ditunda-tunda terus? Kok ditunda-tunda terus? Itu tidak akan terpengaruh. Ya, sama dengan BTC. Ada banyak media-media mainstream yang juga bahkan menjatuhkan pada saat itu, tapi sekarang jalan terus, tidak terpengaruh karena ada sesuatu. Sama, saya sangat yakin pribadi ya, karena kita beradu logika, open minded itu harganya itu paling tidak GCV. Lu nggak masuk akal. Ini mata uang digital. Setidaknya lu terima logika yang saya sudah paparkan sebelumnya yang barusan itu. Kenapa? Karena dia mengejar GCV. Dan data-data yang ditemukan oleh rekan-rekan kita di bahasa pemrograman, kode-kode pemrograman 3159. Tidak ada yang menjelaskan data-data tentang bursa, kecuali ada yang ada di bursa. Tapi kan faktanya udah lewat. Harusnya dilepaskan mainnetnya pada saat 2 tahun yang lalu. Pada saat harga 4 juta sekian. Inilah kita beradu data. Adu logika. Belum lagi pernyataan Nicholas, tambah jingkrak tuh penyihir. Gitu loh. Lu bisa ketawa lihat aksi saya, lu bisa ketawa. Ya. Apakah open minded Bang Dema akan seperti masih? Saya dari dulu nggak pernah berubah. Bahkan Anda tahu di channel saya ini bisa saja ini
reputasi saya drop nih. Saya punya channel lain nih, dan di channel saya dikenal siapa gitu ya. Bisa saja drop dan saya bilang, loh nanti dilihat channel yang menonton channel saya yang saya malu-maluin. Enggak. Bang Dema apa adanya, termasuk channel sebelah. Lu mau yakin atau tidak, yang penting yang saya sampaikan adalah suatu hal yang bersifat pengalaman saya pribadi, ya. Dan toh juga ketika open mind 314-159, saya akan menolong banyak orang yang butuh pertolongan. Ya. Saya menikmati bukan untuk menikmati diri sendiri. Karena bagi saya tidak akan ada gunanya. Ya. Hanya saja kita harus menyatakan kepada orang bahwa jangan urusi urusan orang lain. Dan percayalah teman-teman. Makanya saya geram sekali. Saya membuat channel untuk membuat teman-teman tetap bersemangat. Itu tujuan saya, tidak ada yang lain. Saya tidak menginginkan keuntungan dari para pioneer sejahtera, enggak. Pernah nggak saya minta, saya bilang kirimkan sesuatu, enggak. Ya, baru awal-awal aja saya bilang subs supaya dapat informasi, iya kan? Bahkan saya menyuruh para penyanyi, please tinggalkan channel saya, karena saya nggak butuh. Yang penting saya lakukan hal yang bermanfaat, 1-2 orang yang lihat lebih bersuka cita diri ini. Diri sekjen daripada lu ramai-ramai tapi hatimu tidak sejahtera. Nalo. Nalo. Ya kan? Itu baru namanya sekjen dan motivator sejati. Benar-benar bertenaga nih teman-teman. Ngeri karena tenaga keluar tapi tidak ada yang dipukul. Bukan rekayasa, ini cuma gini. Diikuti loh ekspresi. Ekspresi ini nggak bisa. Kalau ekspresi itu slow-slow tapi ini keras tapi ekspresi ini nggak bisa. Ya. Seolah-olah ekspresinya keras tapi ini tidak keras. Nggak, kan rekayasa tuh. Itu nyata, seperti kilat. Ya. Tersambar gitu loh. Siapa yang saya lakukan seperti itu? Penyanyi. Ya. Supaya sadar. Oke, inilah logika. Saya belum kupas semua, ini baru masuk di isinya, ini belum masuk isi bangetnya ya. Tetapi satu yang saya yakini, pernyataan Nicholas, saya percaya Nicholas ya, Open Minute akan bersejarah. Pi adalah potongan puzzle yang sempurna yang tidak dimiliki oleh BTC. Apa? Kita bisa melewatkan BTC karena belum tahu, belum punya kesempatan, tapi jangan pernah lewatkan Pi, teman-teman. Bukan cuma satu negara, ratusan negara yang heboh sekarang dengan nilai GCV. Jadi kalau kita support GCV bukan cuma satu saya doang. Ya, bukan, tapi global, bre. Global consensus value, nilai global melebihi nilai pasar. Dan Nicholas pernah dalam sebuah wawancara dia mengungkapkan apa yang dikirimkan ke blockchain, algoritma akan membacanya. Kita berharap yang spektakuler, yang bersejarah terjadi benar-benar sebagaimana pernyataan Bang Nicholas. Salam sukses.